Tuan Guru Haji Taisir LC SAG MA. Kebetulan beliau senior saya di Al-Azhar di Kairo. Tadi pas datang duduk, tiba-tiba beliau ngajak saya ngomong bahasa Arab. Alhamdulillah masih ingat. Alhamdulillah juga yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para pengurus Dewan Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid Besar Baital Atiq, Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian juga para tokoh-tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi duduk langsung terlihat tulisan besar di bawah tulisan masjid tersebut. Ada visi. Tulisannya menjadikan Masjid Besar Baital Atiq Gerung sebagai pusat kegiatan ibadah, peningkatan iman dan takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini masjid yang luar biasa programnya. Saya lihat banyak sekali ayah-ayah, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekarang. Bukti kalau masjid ini dicintai masyarakat. Betul? Mudah-mudahan masjid ini bisa menjadi pusat kegiatan sesuai dengan visinya. Menjadi kegiatan dakwah, menjadi kegiatan kumpul-kumpul anak muda insya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang pengen ngafal Quran 30 juz, angkat tangan? Saya doakan yang angkat tangan paling tinggi insya Allah hafal Quran 30 juz. Pulang dari majelis ini, keluar pintu baru satu langkah langsung hafal Quran. Mau? Mau? Oke. Tapi itu kayaknya mimpi deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting berdoa. Saya doakan yang angkat tangan yang paling tinggi tadi insya Allah hafal Quran 30 juz beserta anak dan cucunya. Kenapa hari ini saya nanya kepada jamaah siapa yang mau menghafal Quran? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran pahala fadilah yang dahsyat buat para penghafal Quran. Maka dari salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikutip dalam Sahih Muslim yang mana diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Iqra'ul Quran, bacalah Quran, maka Quran yang kita baca di dunia ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi siapa yang di dunia dia bersahabat dengan Quran. Maka makna hadis ini, syafi'an di sini ternyata bukan hanya penolong, tapi rupa-rupanya bermakna genap. Kenapa bermakna genap? Di ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah, maka sungguh kalian akan aku datangkan kepadaku dalam keadaan furada sendiri. Rupa-rupanya ada orang yang ketika mau dihisab amalnya, dia datang menghadap kepada Allah tidak sendirian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Semua orang saat itu lari memikirkan dirinya masing-masing karena takut dihitung amalnya. Rupa-rupanya ada satu orang yang saat itu dia menghadap kepada Allah tidak sendirian. Siapa dia? Dialah orang-orang yang cinta sama Quran. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini masukin anaknya ke pesantren, insya Allah anak ibu, anak bapak itulah yang akan menyelamatkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Saya begitu bersyukur, alhamdulillah. Saya berempat bersaudara. Anak pertama saya, anak kedua namanya Muhammad Al-Fatih, yang ketiga namanya Wafi Azizah, yang keempat namanya Muhammad Duha. Semuanya dimasukkan ke pesantren. Apa kata orang tua saya? Tidak penting pendidikan formal, yang paling utama, yang penting Quran terinstal dalam anak-anakku. Maka ketika saya berusia 4 bulan dalam kandungan, saat itu orang tua saya, terutama umi saya, membacakan Quran dari juz 1 sampai juz 30. Khatam balik lagi. Lahirlah anak itu dengan wajah yang lucu dan imut. Walaupun sekarang sudah enggak imut. Ketika anak itu lahir, rupa-rupanya usia dia belum sampai 1 tahun, tapi sudah lancar baca surah Al-Fatihah.
Ketika saya ditanya sama orang tua waktu kecil, abang mau jadi apa? Insya Allah, abang mau jadi seorang ulama dan pengusaha. Ketika saya masuk pesantren saat itu, hafal Quran 5 juz. Baru 1 tahun di pesantren, kelas 1 SMP, umur 12 atau 13 tahun, pulang saya ke Banjarmasin. Ketika itu lagi bulan Ramadan. Rupa-rupanya pas saya sampai di rumah, terlihatlah ibu saya sedang memasak, sedang menyiapkan berbuka puasa. Entah tahu kenapa, saya bilang dalam hati, pokoknya saya pulang liburan pertama kali, saya punya hafalan Quran 5 juz, saya harus bisa membuat orang tua saya bahagia. Saya harus bisa meneteskan air mata orang tua saya, karena anaknya sudah bisa jadi imam. Maka saya bilang sama umi saya, Umi, insya Allah nanti sholat maghrib, isya sama taraweh, abang yang akan jadi imam di masjid sebelah. Abang bisa? Bisa, Umi. Umi nggak percaya, abang masih kecil, memang sudah balik? Sudah, Umi. Maka saat itu ketika orang tua saya mensupport saya, berangkat nak, izin sama takmir masjid, jangan tiba-tiba maju ke depan, nanti kamu ditarik ke belakang. Maka saya datanglah ke masjid, rupa-rupanya jamaah sudah mulai ramai persiapan berbuka puasa. Saya datang, cukup, ketua takmir masjid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, Taki kamu kemana aja? Setahun udah nggak terlihat. Ya Pak, saya lagi berproses menghafal Quran di Bogor, di pesantren Darul Quran. Maka saya bilang sama beliau, Pak, tidak usah panjang lebar Pak. Saya izin mau jadi imam sholat maghrib, isya sama taraweh. Terbelalak mata beliau langsung seperti ini. Melihat anak kecil ngomong seperti itu. Sekarang pun masih kecil. Ketika saya minta, rupa-rupanya beliau tidak mengizinkan saya. Sakit hati saya. Saya dianggap kayak anak kecil. Tapi memang betul kecil. Saya rayu lagi berkali-kali sampai ketika itu beliau ngalah sama saya. Ya sudah, karena kamu yang minta, karena kamu pengen membahagiakan orang tua, saya izinkan kamu menjadi imam sholat maghrib. Dalam hati, belum tahu dia dengar suara saya. Akhirnya ketika itu komatlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maju saya ke depan. Ketika saya maju ke depan ke tempat imam, puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panitia sangat ngerti. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak. Insyaallah. Alhamdulillah. Akhirnya ketika saya maju ke tempat imam, mulailah saya ambil mic, saya taruh di sini. Sebetulnya kaki saya gemetaran Pak. Cuman karena pakai gamis tak terlihat Tuan Guru. Akhirnya saya coba pendek-pendekin biar tak terlihat. Saya balikkan badan saya, rupanya tak ada jamaah yang berdiri satupun. Dalam hati saya, kurang ajar jamaah ini. Dilecehkannya saya. Maka saat itu karena saya terbiasa mendengar bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sudais merapikan shop di Masjidil Haram, saya praktekkan Tuan Guru. Saya langsung praktekkan saat itu. Istawu istaqimu wa'tadilu. Saya nggak tahu artinya. Tapi karena saya hafal itu, saya praktikkan saja. Rupanya mata jamaah terbelalak, langsung dia berdiri, merapikan shopnya. Akhirnya ketika itu saya langsung menghadap ke tempat imam, langsung saya imam. Allahu Akbar. Rakaat pertama, ingat betul Tuan Guru. Saat itu saya bawakan iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kenal? Tahu? Mudah-mudahan nanti Syekh Sudais datang ke sini. Saya bacalah Syekh Sudais. Walaupun kaki saya masih gemetar, tapi saya bertekad kuat untuk membahagiakan orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Sebelum saya imam, ingat betul jamaah yang datang cuma satu saf Tuan Guru. Pas saya dengar ambilnya kok tambah rame, saya bilang ini. Kalau semakin tambah rame, saya panjangkan ayat Qur'annya. Akhirnya saat itu kebetulan saya lancar sekali 5 juz hafalan Qur'annya. Saya bacalah juz 2 halaman pertama. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kurang lebih rakaat pertama saya bacakan 1,5 halaman. Biasanya sholat maghrib hanya baca kulhu sama inna. Tapi malam ini berbeda, saya bilang. Dalam hati, rasakan itu jamaah. Maka ketika selesai rakaat pertama, ruku, sujud, bangkit rakaat kedua. Ganti irama saya. Syekh Mahir Al-Muaqli, Imam Masjidil Haram yang paling muda. Tahu? Tahu ibu? Mantap betul ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira aminnya semakin berkurang. Rupanya semakin ramai aminnya. Akhirnya saya tambahkan lagi 1,5 halaman. Jadi sholat maghrib totalnya 3 halaman Tuan Guru. Selesai saya sholat, salam. Biasanya kalau imam kan ngadarnya ke jamaah kalau berzikir kan. Saya nggak berani. Takut saya. Akhirnya saya zikir, saya doa. Habis itu sholat sunnah pun di tempat imam. Pulang, selesai salam saya lihat kanan kiri. Kok belum pada pulang jamaah, saya bilang. Bahaya nih, saya bilang ini. Jangan-jangan saya di demo sama jamaah, saya bilang. Akhirnya setelah saya pikir-pikir 10 menit lagi azan isya. Perut saya sudah mulai keroncongan. Pilihannya cuma 2. Pulang saya dijegat di demo sama jamaah. Atau saya nggak pulang, saya kelaparan. Karena waktu buka puasa saya cuma minum air putih. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, karena saya lapar sekali, saya berdiri menghadap jamaah. Betul rupanya semua jamaah terbelalak melihat saya seperti ini. Bahkan ada seorang kakek-kakek yang sudah sepuh di belakang saya, dia pegang kakinya seperti ini. Satu persatu jamaah berdiri menyalami saya. Digenggamnya tangan saya begitu erat. Masya Allah deh, bacaan kamu tadi luar biasa. Kalau berkenan nanti sholat isya sama taraweh, boleh nggak imam di sini lagi? Ya, Nabi saya bilang. Betul, karena bilang saya lagi. Semua jemaah bilang seperti itu. Akhirnya sholat isya, taraweh, saya imam di situ. Besoknya di situ lagi. Rupa-rupanya ada jamaah lain datang, nyamperin saya. Dek, boleh nggak imam di Masjid Ar-Rahman di Kampung Melayu? Oh boleh Pak, berangkat ke sana, berangkat saya. Tanpa saya sadari bulan Ramadan umur saya masih 13 tahun baru hafal Quran 5 juz. Sudah hampir semua masjid di Banjarmasin sudah saya pernah imamin. Betul memang apa kata Rasulullah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang dengan Quran. Maka betul usia 13 tahun baru hafal Quran 5 juz. Begitu dahsyatnya Quran mengangkat derajat saya. Ketika lulus SMA, hafal Quran 30 juz, selesai saya setor dengan Syekh Ahmad Al-Kannas dari Syria. Beliau memiliki sanad ke-27 sampai nyambung ke Rasulullah SAW. Maka saat itu tiba-tiba ada panggilan untuk berangkat ke Sydney, Australia. Diundangnya saya ke sana buat menjadi imam Ramadan taraweh full sampai Idul Fitri. Habis taraweh diundang lagi saya ke New Zealand. Habis itu diundang lagi saya ke Jepang, diundang lagi saya ke Turki.
Betul rupanya Quran itu betul-betul mengangkat derajat seseorang. Itu baru dunia yang sangat kecil. Tapi yang paling dahsyat apa? Quran kelak. Kalau kita hari ini mendidik anak-anak kita untuk cinta sama Quran, ketahuilah anak itu yang kelak memberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti. Takbir. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Hah? Lanjut. Lanjut. Oh, lanjut. Akhirnya ketika saya sudah mulai hafal Quran 30 juz selesai, umur saya waktu itu masih 18 tahun. Saya disuruh ngabdi ke pesantren Darul Quran Cirebon, ngajar bahasa Arab sama ngajar Quran. Dulu saya pengen sekali kuliah di Madinah Islamic University. Pengen saya dapat beasiswa di sana. Tapi karena disuruh sama guru saya, sama kiai saya untuk ngabdi, akhirnya saya ngajar di sana. Lagi-lagi dahsyatnya keberkahan Quran. Apa yang terjadi? Saya waktu itu ngabdi di Cirebon, dipanggil sama guru saya, Ustadz Yusuf Mansur. Ketika itu Ustadz Yusuf Mansur bilang sama saya, Ki, ente datang ke sini ke Cipondoh, Tangerang, Darul Quran. Lagi ada jamaah yang mau berangkat umroh. Ente ngaji, ngikuti 10 suara Imam Timur Tengah. Al-Faqir Taqi Malik diamanahkan sama Allah bisa menirukan 40 suara Imam Timur Tengah. Mudah-mudahan anak-anak dari Bapak Ibu juga bisa insya Allah. Kuncinya cuma satu, orang tua saya dari kecil sudah membiasakan anaknya diperdengarkan murotal Quran. Dulu pertama kali yang didengar Syekh Sudais, kemudian Syekh Matul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian ada lagi namanya Syekh Sa'al Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada namanya Syekh Mishar Rashid Al-Afasi, Imam Masjid Al-Kabir di Kuwait. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi imam yang lain, Syekh Abdul Awad Al-Juhani, Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sejujurnya kalau saya baca 40 nggak selesai nih. Jadi saya baca cukup sampai sebegitu aja. Nanti kalau mau lanjut undang saya lagi. Akhirnya ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasanya ketika itu apa yang terjadi? Diundang saya untuk mengisi acara jamaah umroh. Saya ngaji mengikuti 10 suara imam seperti tadi. Tiba-tiba selesai acara ada ibu-ibu nyamperin saya. Nak Taki, ya bu, kamu mau pergi umroh nggak? Mau bu. Ya sudah, kalau gitu siapin berkasnya semua ya. Bulan depan kamu berangkat umroh. Ini uang jajannya. Disiapkan uang 20 juta rupiah buat jajan di sana. Lihat dahsyatnya keberkahan Quran. Jadi kalau orang zaman dulu bilang apa itu ngafal Quran itu paling mentok-mentok cuma jadi imam taraweh. Ini orang-orang sekuler, orang-orang liberarisme. Otaknya bekudis. Betul? Kenapa? Dia nganggap menghafal Quran rendah. Buktinya apa? Yang terjadi sekarang di Universitas Solo, Negeri Solo, membuka beasiswa kedokteran buat menghafal Quran gratis. Dahsyatnya Quran. Maka saat itu saya berangkat umroh. Ketemulah namanya sama Syekh Ibrahim Al-Umari. Beliaulah Raisul Lajnah penerimaan, ketua panitia penerimaan mahasiswa Madinah seluruh dunia. Ketemu saya sama beliau. Rupa-rupanya pas sudah jadwalnya sudah ditentukan, tiba-tiba beliau memutuskan untuk membatalkan karena ada pertemuan dengan rektor dan beberapa orang yang penting yang lainnya.
Maka sedihlah saya saat itu. Sedangkan besok saya sudah berangkat ke Mekah. Rupa-rupanya ketika saya mau berangkat ke Mekah, saat itu pagi-pagi ditelepon sama beliau. Kamu di mana? Saya di hotel Syekh. Oke, saya datang ke sana, kata beliau. Beliau datang ke hotel, menjemput saya naik mobil GMC yang besar itu. Di dalam mobil ditanya sama beliau, kam hafidta minal Qur'an, kata beliau. Alhamdulillah Syekh, ana hafidtu minal Qur'an 30 juz'an. Masya Allah. Iqra istamir hadhil ayat, kata beliau. Dibacanya ayat, potongan ayat, disuruh lanjutkannya ayat. Kam hafidta minal hadith, bla 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 bla. Selesai saat itu, Masya Allah. Insya Allah tahun depan kamu akan keterima di Madinah Islamic University, kata beliau. Saya ditesnya berbeda dengan calon mahasiswa yang lain. Di saat calon mahasiswa yang lain harus berangkat ke kampus, mereka harus duduk menulis jawaban. Tapi saya hanya dites seperti itu. Rupa-rupanya ibu-ibu, pas sudah tahun depan, saya tunggu informasi penerimaannya. Wah, ini pasti nama saya paling atas, saya bilang. Saya ceklah akhirnya. Alhamdulillah, tidak ada nama saya. Baru kali ini saya merasa di PHP-in begitu besar sama seorang syekh, saya bilang. Tapi saya masih berhusnuzan, Tuan Guru. Mungkin nyepil nama saya di tengah-tengah nih. Tapi nggak mungkin orang urutan namanya dari Ahmad, A, B, C, D. Nggak mungkin nama saya di tengah. Akhirnya ketika itu saya sedih lah. Saya bilang sama Kiai Jamil, pimpinan Darul Quran. Kiai, gimana Kiai? Sudah. Madinah itu memang butuh waktu untuk bisa masuk ke sana. 3 tahun, 4 tahun. Itu beliau. Akhirnya tahun depan saya tunggu lagi pengumumannya. Ini pasti keterima nih kalau begini ceritanya. Di tahun keduanya saya buka lagi informasi itu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tak ada juga nama saya. Di tahun ketiga, kemudian ini pasti keterima. Saya bilang, gak mungkin ini. Saya sudah dibilang sama syekhnya akan keterima di Madinah. Alhamdulillah, gak ada juga. Singkat cerita, di perjalanan waktu, saya bertemulah salah seorang dermawan kaya raya. Ketika itu diundang saya jadi imam di rumahnya. Apa kata beliau? Gimana Sotaki? Antum udah keterima belum di Madinah? Belum Pak. Ya sudah, ketimbang antum menunggu yang tak pasti, antum siapkan berkas untuk berangkat ke Al-Azhar University. Saya yang akan membiasakan antum dari S1 sampai S3 di sana. Lihat bagaimana cara-cara Allah memudahkan orang-orang yang berjuang dengan Quran. Oke ibu-ibu, harus yakin dengan Quran, insya Allah kita tidak akan pernah yang mendapatkan namanya kesusahan dalam hidup. Akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu semuanya, saya cuma titip pesan terakhir sebelum azan asar. Ibu-ibu silahkan dicek surah 35 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi yang mana kalau kita jalanin ayat Quran ini tidak akan pernah merugi sedikit pun, kata Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Orang-orang yang dia tilawah Quran tak pernah ketinggalan setiap hari. Wa aqamus shalah, dia menegakkan salat tepat waktu. Kemudian yang ketiga apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menginfakkan hartanya dalam keadaan terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. 3 ini kalau kita jalankan, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi, siapa di sini yang pengen ngafal Quran 30 juz? Insya Allah mudah-mudahan nanti Lombok kita akan bikin seminar menghafal Quran. Mau? Menghafal Quran hanya butuh waktu 10 menit bisa hafal Quran 3 baris. Mau? Bukan hanya hafal Quran, tapi juga akan hafal artinya, letaknya, nomor ayatnya, asbabun nuzulnya. Mau? Dan sudah dibuktikan oleh kurang lebih 10.000 orang di seluruh Indonesia. Kemarin saya acara di Pontianak dihadiri 2.000 orang seminar menghafal Quran bersama Ustadz Berry Al-Maki. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan. Kita akan adakan program itu di Lombok. Mudah-mudahan Lombok bukan hanya menjadi kota 1000 masjid, tapi juga menjadi kota 1 juta penghafal Quran. Takbir. Terakhir sebelum saya tutup, saya hari ini diamanahkan sama Allah, diamanahkan sama Tuan Guru Ustaz Abu Somad, diamanahkan sama guru saya UTN di Pontianak dan Ustaz Lukman untuk membangun kawasan peradaban Quran di Bogor. Minggu lalu hari Jumat, alhamdulillah mulai peletakan batu pertama.
Di sana ada masjid. Jadi guru saya mengajarkan ada 4 pilar peradaban yang ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu. 4 pilar peradaban. Peradaban yang pertama apa? Masjid. Membangun Baitullah. Ini pondasi pertama. Sejarah mencatat ratusan tahun berdiri kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan muslim, salah satu diantaranya kerajaan Demak yang sudah berdiri lama tapi hilang kerajaannya, tapi ada yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Apa itu? Masjid Demak. Kenapa? Di surah Al-Baqarah ayat 125, wa idja'alal baita masabatan lin-nasi wa amna. Kata Allah, aku telah menjadikan rumahku ini sebagai perkumpulan manusia dan ada garansi aman di dalamnya. Maka yang pertama dibangun di Malikal Mulki, namanya apa? Yang pertama adalah masjid. Kemudian yang kedua yang akan kita bangun, pilar peradaban yang kedua, Baitul Quran. Setelah masjid terbangun, kita bangun Baitul Quran. Maka insya Allah masjid ini saya yakin juga ada program menghafal Quran. Kemudian yang ketiga ada namanya Baitul Mal, Lazis, lembaga amil zakat, infak dan sodakoh. Dan itu harus nempel sama masjid, jangan dipisah. Kenapa? Karena perintah Qurannya wa aqamus shalah wa atuz zakah. Selalu berdampingan sholat dengan zakat. Jadi jangan dipisahkan. Kemudian yang terakhir Baitul Muamalah, 4 pilar peradaban. Tempat berbisnis yang tersentral semua di dalam kawasan Malikal Mulki. Apa tujuannya Malikal Mulki dibangun? Tujuannya adalah untuk mencetak, mengkader imam-imam terbaik yang akan kita kirim ke seluruh dunia insya Allah. Dari Malikal Mulki akan kita kirim imam ke Amerika, kita kirim ke Eropa, kita kirim ke Rusia, kita kirim ke Australia insya Allah. Kenapa? Insya Allah akan kita didik dia menghafal Quran beserta sanadnya dan juga menjadi jiwa leadership pemimpin yang ngasuh jamaah, ngasuh masyarakat dan juga bisa menirukan 40 suara Imam Timur Tengah insya Allah. Mau seperti itu? Maka insya Allah masjid-masjid di Lombok yang terdengar sayup-sayup di luar sana adalah suara-suara imam yang terbaik insya Allah. Amin ya robbal alamin. Maka saya ngajak ayah bunda untuk kita sama-sama saling support, minimal untuk mendoakan. Maka saya ngajak ada 3 dimensi berbagi yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang pertama zakat. Poin pertama zakat. Zakat itu tujuannya untuk mensucikan harta kita. Ya. Kemudian itu di surah At-Taubah ayat 70. Kemudian yang kedua yaitu sedekah dan infak. Tujuannya apa? Untuk menyuburkan. Di mana? Di Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, kata Allah. Allah bilang kalau orang yang bersedekah sejatinya dia sedang menyuburkan hartanya. Maka kalau kita semakin banyak berbagi, insya Allah semakin banyak rezeki yang datang kepada kita. Tak ada sejarahnya orang yang sering berbagi dia makin miskin. Tak ada. Betul? Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu wakaf. Di mana ayat Qur'annya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Wakaf ini tujuannya untuk mengabadikan pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Maka seorang muslim yang cerdas adalah bagaimana dia bisa berinvestasi dengan amal soleh yang tak pernah terputus. Selain dari doa anak yang soleh, ada infak atau sedekah amal jariah, membangun masjid. Mudah-mudahan ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu bisa beramal soleh yang mau mensupport pembangunan ini dan juga mensupport dakwah dari pemuda hijrah Lombok. Kawan kami, sahabat kami, Tatas yang hari ini berjuang luar biasa. Saking beliau stresnya memikirkan bagaimana suksesnya acara, lihat badannya beliau. Kasihan. Tapi inilah bagian dari perjuangan beliau. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan balasan yang terbaik insya Allah. Silahkan nanti kalau mau berinfak, nanti silahkan panitia dijalankan kotak infaknya. Itu saja yang bisa sampaikan pada sore hari ini karena terbatasnya waktu dengan azan asar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dalam keadaan iman yang lebih baik. Insya Allah. Hadzanallahu wa ikum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.